Sobat Jawara, saat ini saya berada di UPT BKN Serang. Kita akan cari tahu keasikan dan keseruan dari teman-teman yang akan mengikuti tes SKD Catar tahun 2023. Gimana sih keseruannya? Yuk kita tanya-tanya. Nah, kita samper dulu nih teman-teman yang lagi pada nunggu buat ujian. Mbak, boleh tanya-tanya bentar nggak Mbak? Boleh. Siapa nih Mbak namanya? Namanya Tias Mutiara Pujanggrani. Dari mana nih Mbak? Dari Rangkas Bitung. Dari Rangkas Bitung, Tangerang, Cilegon, Rangkas Bitung. Tadi kesini jam berapa Mbak? Aku kesini jam 9. Jam 9, ujian jam? Jam setengah 4. Ujian jam setengah 4, berangkat jam 9. Emang harus seperti itu ya Sobat Prestasi. Jadi persiapannya tuh harus mateng gitu ya Mbak ya. Benar. Nah gimana nih perasaannya pengen ikut ujian? Deg-degan banget sih, tapi excited juga. Excited. Iya. Udah belajar apa aja? Belajar TIU, TWK, TKP, ya. Sesuai yang diujain kan? Ada nggak sih kayak ketakutan apa gimana gitu? Takut banget nilainya nggak sesuai sama kita yang kita harapkan ya, takut banget. Oke, tapi mah ketakutan harus dilawan ya Mbak ya, dengan belajar. Oke. Nah, kenapa sih pengen ujian ikut Catar nih? Karena aku tuh kayak tertarik gitu ya, lihat Instagram, terus banyak juga apa sih orang-orang yang mengikuti ini, jadi kayak pengen gitu. Bentar maaf ya Mbak ya, kita ganggu dulu nih ngobrolnya nih, kayak asik banget ngobrolin apa sih nih? Enggak, aku cuma ngobrolin ini dari wilayah mana, soalnya kan kita kan enggak satu kota kan, kayak gitu. Jadi kita punya teman berbagai daerah gitu. Oke, tapi datang ke sini sendiri atau satu teman nih? Sendiri, jadi ini baru kenalan aja gitu. Baru kenal, bahkan di tempat tes pun kita bisa ketemu teman baru, ya nggak sih? Iya, bener banget. Gimana nih perasaannya pengen ikut ujian? Nervous yang pertama, terus juga kayak deg-degan banget, takut gitu. Tapi ya sebisa mungkin jangan sampai nervous sih, jangan panik juga. Pagi nih Mas, tingginya berapa nih Mas? Tingginya 176. Saya kalah tinggi, Sobat Prestasi. Nih, gimana nih perasaannya? Ini pengalaman pertama saya. Jadi saya lulusan tahun 2022. Jadi ini pengalaman saya. Tadi juga sempat ada kejadian saya salah BKN. Jadi saya masuknya ke BKN yang di komplek itu kalau nggak salah ya. Salah BKN. Terus gimana bisa kau tahu di sini? Jadi saya sempat ketemu juga sama kebetulan pegawai pemerintahan juga. Jadi saya tanya ke orang itu, terus akhirnya saya dibantu buat kesini. Pagi. Pagi. Dengan siapa? Saya Muhammad Yofari. Pagi. 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 Mas, tadi saya lihat tasnya lucu banget, boleh dikasih unjuk nggak sih? Oh, boleh. Lihat dong tasnya, badannya apa? Kayak preman tapi hatinya Hello Kitty ya nggak? Iya, betul loh. Gimana nih Mas persiapannya hari ini? Untuk hari ini sih pasti kita persiapannya harus yang luar biasa ya. Kayak persiapannya harus matang. Baik, apa aja nih yang dipelajarin? Untuk pelajaran pasti kayak matematika dasar, terus juga kayak ke kenegaraan gitu sih. Yuk kita ajak ngobrol juga para orang tua yang lagi nunggu. Siang Pak, boleh wawancara sebentar Pak? Boleh. Ngadep sini Pak. Ini Bapak nganterin anaknya nih Pak? Iya, ngantar anak saya Dari mana nih Pak? dari Tangerang Kota. Tangerang Kota, dari Cilegon, dari Tangerang Kota, dari Jakarta bahkan. Naik apa Pak? Bawa mobil sendiri. Bawa mobil sendiri. Dari jam berapa tuh Pak berangkatnya dari Tangerang? Tadi kita biar ada spare waktu, jadi berangkat lebih pagi, nyampe sini jam setengah 10 dan nyampe. Nyampe di sini setengah 10, ujian jam. Ujian jam kurang lebih jam 1 itu jadwalnya. Persiapan apa aja nih Pak yang Bapak lakukan untuk mendukung anak Bapak? Dari akademik ya saya suruh belajar ya, pemahaman masalah materi untuk yang akan dites. Kedua jasmani ya saya suruh olahraga, sepeda, pemula, lari. Nah Sobat Prestasi, sekarang saya sudah bersama dengan bapaknya David nih, seorang orang tua dari peserta dengan nilai tertinggi. Pak, ternyata anak Bapak skornya tertinggi nih Pak di sesi ini. Gimana nih Pak perasaannya Pak? Sampai tidak bisa berkata-kata loh Sobat Prestasi. Nah Pak, tadi dari David saya dengar katanya dari Karawang nih Pak. Perjuangannya mantep banget nih Pak ya? Ya, perjuangannya. Tadi berangkat jam berapa Pak? Kita sudah mulai hari Minggu. Mulai dari hari Minggu, berarti di sini nginep? Nginep di rumah teman, nginep di Nginep dari rumah teman, nginep di hotel. saya dari
gereja dari pendeta di HKBP Oh, pendeta di HKBP Lawang. Karawang. Iya betul. Gimana nih Pak harapannya setelah mengetahui anaknya skornya nih 420 tertinggi di sesi ini Pak? Aduh puji Tuhan lah ya. Saya berharap sih, tapi ya Tuhan lah yang menentukan ya. Kita tetap berharap dan sama juga kita bilang kita boleh berharap. Tuhan lah yang menentukan. Wah, peserta udah pada selesai ujian nih. Yuk kita ajak ngobrol. Siang mas. Siang, Pagi, siang apa pagi? siang aja. Oke, siang. Siapa nih namanya? Farad. Gimana nih perasaannya setelah ujian? Setelah ujian rasanya main lega ya. Lumayan lega. Mbak, sebentar dong. Kayaknya kalau ini sumringah nih, gimana nih Mak hasilnya? Ya, hasilnya ya menurut saya Ya, ya gitulah. ya gitulah. Pusing. Ya ada sih pusingnya di beberapa materi. Tentang apa tuh? Kayaknya di tes intelijen umum sih ya. Kalau yang TWK-nya dia lumayan juga. TIU-nya ya yang sulit ya. Gimana? Pulang nanti naik apa? Sama orang tua sininya, ya. Sama orang tua ya. Harapannya gimana nih Mbak? Ya harapannya ya kalau diberiin yang terbaik sama Tuhan ya bersyukur, kalau nggak juga berarti jadiin pelajaran buat depannya. Ya. Baik, oke. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Sobat Jawara, tadi kita melihat pertarungan nih di live scoring, dan pertarungan itu terjadi di antara teng dua orang ini dengan Mbak siapa? Marsya. Mas siapa? Ikhlasul. Iklasur. Jadi di live streaming itu kita melihat nilai skor kedua orang ini tuh kejar-kejaran nih sobat prestasi. Tahu nggak sih Mas ini yang akhirnya keluar jadi high score. Tadi tuh kita lihat mbaknya ganti-ganti pertanyaan, jawaban mulu. Masnya juga ya? Kenapa tuh? Kenapa tuh Mbak? Ya nggak apa-apa, tadi kurang yakin aja terus baca ulang gitu. Baca ulang, terus jawabannya jadinya beda lagi gitu ya. Nah kalau Masnya? Sama, mastiin aja, baca ulang, terus mastiin jawaban yang mana yang benar gitu. Baik, tadi skornya berapa? Tadi ada di layar kan? 404 total. 404. Mbaknya? 395. 395. Tipis banget memang, karena tadi di live scoring pun kita melihat kejar-kejaran nih, mbaknya di atas, masnya ke atas, mbaknya ke atas gitu. Gimana nih persiapannya saat pengen ujian? Belajar aja sih, beli buku terus dibaca latihan, ngajarin soal gitu. Kalau masnya? Sama Pak, buku latihan soal sama. Lihat-lihat suka ada live di TikTok buat belajar jawab bareng gitu pertanyaan-pertanyaan soal SKD. Oke, jadi ya ini masnya nomor 1, mbaknya nomor 2. Di antara cewek-cewek pun mbaknya nomor 1. Gimana perasaannya? Alhamdulillah sih, nggak nyangka saya. Gila ya kalau mas. Sama, nggak juga banget kirain bakal ya udah gitu. Bakal udah gitu ya. Oke. Iya. Nanti pulangnya naik apa nih? Naik motor. Sendiri. Iya. Kalau mbaknya? Sama ibu saya. Apa sih kata panitia? Nah sobat prestasi, sekarang kita sedang bersama dari salah satu perwakilan dari BKN ya Pak ya? Nah Pak, kita mau tanya nih Pak, gimana sih Pak persiapan dari BKN Serang terhadap pelaksanaan tes catar ini Pak? Kalau persiapan sih nggak ada persiapan khusus ya, soalnya kalau kita di sini kan emang tugasnya sehari-hari ya tugasnya seperti ini, seleksi, salah satunya seleksi, jadi udah kayak seperti biasa aja sih, nggak ada persiapan khusus karena emang udah Biasa gitu ya? kerjaan rutin kita kayak gitu. Nah kalau kayak gitu, kita pengen tahu nih Pak, ada nggak sih kendala atau gimana gitu Pak? Kendala kalau buat panitia BK-nya sih nggak ada ya kendalanya ya, mungkin kendala justru buat pesertanya, karena di sini kan kantornya harus diakui kecil ya, mungkin ada peserta yang harus kesulitan buat parkir gitu, tapi emang udah kita sediain alternatif parkirnya selain di sini. Kalau buat panitia dari BKN-nya sendiri sih kayaknya nggak ada ya, karena udah biasa itu. Jadi semuanya sudah lancar, sudah terbiasa dan aman aja nih Pak ya. Selama 3 hari, sudah 3 hari kan ya dari Kemenkumham, catat Kemenkumham, semua lancar aja nih Pak. Alhamdulillah, masih lancar sampai sekarang. Dan kita doakan lancar sampai akhir Pak ya. Baik, demikian nih wawancara dengan Bapak sih belum perkenalan. Hamid ya. Bapak Hamid. Kita wawancara yang lain lagi. Oke, terima kasih Pak. Kita nggak afdol kalau kita nggak nanya ke panitia dari Kemenkumham Banten sendiri. Kita intip dulu nih, dari belakang sana sudah ada yang menunggu. Ayo, Pak.
dengan Pak Wasis ini, Kepala Subbagian Kepegawaian ya Pak ya? Betul. Nah Pak, kita mau tanya nih Pak, bagaimana sih persiapan dari Kemenkumham Banten dalam pelaksanaan Catar ini Pak? Dalam pelaksanaan Catar ini ya kita persiapannya ya pertama koordinasi dengan KUPT Banten berkaitan dengan sesi dan tempat maupun waktunya. Kebetulan Kanwil Banten kebagian di tanggal 11 di sesi keempat. Nah selama kurang lebih 4 hari. Nah persiapannya ya sudah setelah dikomunikasikan dengan mungkin alur dari pertama masuk sampai dengan keluar ya sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Ada nggak sih Pak kendala-kendala yang Bapak alami atau tim panitia alami Pak dalam pelaksanaan tes Catar ini? Kalau kendala tidak ada, secara garis besar tidak ada kendala. Ya memang bukan kendala ya, memang kesalahan kepada peserta itu sendiri seperti tidak membawa kartu ujian atau mungkin KTP yang asli hilang. Nah mereka kalau memang membawa kakak sekarang kan sudah ada barcode-nya ya. Kalau sudah barcode-nya kita enak bisa kita dicek. Kalau memang itu memang terdaftar ya kita izinkan masuk. Baik. Nih Pak, udah hari ketiga, besok hari terakhir nih Pak. Gimana nih Pak harapannya di hari terakhir besok Pak? Ya mudah-mudahan hari terakhir besok berjalan seperti biasa, lancar dan tidak ada kendala. Ya memang besok sesi terakhir untuk Kumham dan memang di UPT BKN di sini juga terakhir dari Kumham. Hanya 10 orang satu sesi. Oke, Bang. Mudah-mudahan dapat nilai yang tertinggi lah, maksimal. Oke, Sobat Prestasi, sekarang kita bersama dengan Pak Karoai nih. Kita tanya yuk pendapatnya beliau tentang CAT di wilayah Banten. Gimana nih Pak? Baik, terima kasih pada teman-teman untuk wilayah Banten, Pak Kakadwil, sekaligus juga teman-teman pelaksana dalam rangka tes CAT bagi penerimaan Poltekip dan Poltekim untuk tahun anggaran 2023. Bersyukur saya sudah lihat, alhamdulillah dari awal sampai tadi pelaksanaan, saya lihat sudah memenuhi syarat standar yang ditetapkan, walaupun tempatnya tidak terlalu luas dan pesertanya juga tidak terlalu banyak. Namun pelaksanaan ini sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini sudah bagus ya Pak ya? Sudah bagus. Sudah bagus Sobat Prestasi. Terima kasih banyak Baik, Pak. terima kasih. Terima kasih. Nah Sobat Prestasi, gimana nih keseruan kita melakukan wawancara bersama para peserta tes CAT hari ini? Seru kan? Jangan lupa saksikan video-video kita selanjutnya ya. Dadah!